Selamat datang juga untuk Bapak Joko. Pak Joko, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jod? Mas Baik Tobing? Pak, Alhamdulillah sehat. Di sini hujan Pak. Oh ya, ya. Siap, Sudah mulai perubahan iklim. sudah mulai Bapak. Ya, Sebelum mulai, mungkin kalau bisa saya perkenalkan sedikit lagi ya. Kawan-kawan, Pak Joko, beliau saat ini menjabat sebagai peneliti Bioinformatics and Data Science Research Center. Dari nama tempatnya bekerja saja sudah sangat wow banget ya Bapak ya. Data scientist ya Bapak. Keren sekali Bapak. Bahkan untuk orang biologi juga ada diperlukan data scientist bahkan. Nah, bagi pemirsa, mungkin dapat menyambut menggunakan reaction di Zoom-nya masing-masing. Kita tunjukkan cinta kita kepada Bapak Joko. ya, terima kasih. Ya, Bapak Meriah tercinta sekali. dari kami untuk Bapak. Baik, teman-teman. Topik kedua kali ini berjudul Membajak Dogma Sentral. Sekilas tentang topiknya, topik ini akan membahas tentang biologi sintetik dan arah masa depannya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham apa itu synthetic biology, biologi sintetik tadi, jangan khawatir karena kita akan perkenalkan juga apa itu biologi sintetik pada sesi ini. Bapak Joko, silakan Bapak, waktu dan tempat diberikan Bapak. Oke, saya izin share screen. Pak sudah lihat? Sudah Bapak, sudah terlihat? Oke, baik. Ya, sebelumnya selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih Mas Jod Tobing ya atas bukanya juga di Mbak Desa. Eh, Kebetulan di Mas Wibinas ya. Sempat sekali ketemu karena sekarang di lagi internship di BINUS. Oke, maaf internship di BINUS asli. Baik, terima kasih atas undangannya ya. Ya, ini menarik sekali. Juga saya ucapkan selamat eh, datang rekan-rekan yang peserta ya dalam kegiatan hari ini ya. Ini menarik sekali dari tim Carbon Hunter ya. Ya dari sepertinya dari ini ya, Agent Indonesian List ya dalam mengadakan kegiatan ya human practice-nya ya atau ya kurang lebih seperti seminarnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya kemarin diminta ya untuk menyampaikan ya lebih ke sharing aja ya. Saya kan sharing-sharing aja tentang walaupun judulnya ini agak apa ya menurut saya sangat menarik karena di sini kan membajak membajak emas sentral. Tapi membajak di sini maksudnya bukan pembajakan dalam arti negatif ya, tapi bagaimana kita mengeksplor ya ide-ide ataupun juga uh, ini akan sharing juga sebenarnya jawaban perkembangan bioteknologi atau biologi sintetik khususnya ya selama dari awal sampai sekarang dan juga nanti saya juga akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya dalam penelitian terkait dengan biologi sintetik. Ya, jadi kira-kira sejauh mana sih uh, masa depan ilmu biologi sintetik ini ya, yang memang sekarang sudah cukup familiar ya. Mungkin teman-teman sekarang kalau di era sekarang sudah hampir semuanya tahu apa itu CRISPR, apa itu biologi sintetik. Ketika 10 tahun tarik 10 tahun ke belakang itu di Indonesia belum dikenal biologi sintetik itu apa. Mungkin terminologinya adanya bioteknologi, biologi molekuler. Tapi kalau untuk terminologi biologi sintetik itu belum di Indonesia sendiri belum familiar ya. Saya juga baru tahu itu mungkin sekitar tahun 2012 ketika uh, ya di akhir saya masa kuliah S1. Baik. Nah, uh, ya sebenarnya apa itu biologi sintetik? Ya ini sebenarnya tidak ada definisi yang uh, apa ya baku atau kaku ya terkait dengan biologi sintetik. Karena ini melibatkan berbagai aspek dalam pengertian bahwa biologi sintetik itu adalah sebenarnya ilmu multidisiplin di mana uh, pertemuan antara ilmu biologi dan juga cabang-cabang ilmu yang lain, misalnya informatika, ilmu komputer, kemudian engineering. Jadi multidisiplin juga ada statistik ya. Jadi memang berbagai rumpun ilmu bergabung untuk uh, membentuk sebuah cabang yaitu biologi sintetik. Jadi uh, ini bukan hanya dari aspek biologi saja, tapi juga dari aspek-aspek yang lain. Sehingga karena itu kalau sekarang dilihat ya biologi sintetik itu dipelajari oleh tidak hanya orang biologi, tapi juga ada orang matematika, ada orang uh,
misalnya dari ilmu komputer gitu ya. Jadi sangat sangat beragam, bahkan juga sudah art juga sudah main gitu ya, ke biologi sintetik gitu, dalam penerapannya. Dan dalam hal ini tentunya eh, tujuan utamanya adalah untuk implementasinya, penerapannya seperti apa ke dalam eh, dalam kita tinjau dari kebermanfaatannya. Nanti apakah biologi sintetik ini akan dia manfaatkan untuk apa? Misalnya eh, ya diagnostik kalau sekarang ya, kemudian biosensor, dan juga bisa dimanfaatkan nanti untuk bagaimana mencukupi kebutuhan pangan ya, dengan teknologi pangan atau food technology. Jadi ini melibatkan tentunya ya basicnya tentu ada rekayasa ya, namanya kan sintetik ya atau engineering, maka tentu ada rekayasa. Dan kita kenal juga sekarang ada istilah CRISPR, kemudian yang dari situ digunakan lebih kepada tools ya, sehingga untuk mencapai tujuan tertentu, apakah itu menghasilkan tadi mungkin biofuel, atau misalnya di sini ada theranostics, itu adalah uh, bagaimana memanfaatkan sebuah senyawa gitu ya untuk mendiagnostik, tapi juga untuk sebagai agen terapeutik. Jadi selain dia mendiagnosis gitu ya, mendeteksi, tapi juga bisa untuk treatment. Dan tentunya uh, ya kalau kita melihat DNA itu adalah sebagai blueprint, sebagai informasi, maka ya itu ada setelah penyimpanan data, yaitu DNA storage. Jadi ini ya, dan ini memang sangat menarik ya, karena tadi tidak melibatkan multidisiplin, kemudian pengembangan pemanfaatannya itu sudah banyak ya. Kalau sekarang misalnya sudah banyak industri-industri bioteknologi atau farmaseutikal yang tentunya mereka juga banyak melibatkan uh, pendekatan biologi sintetik. Oke. Ya, ya sedikit refreshing ya. Kalau untuk teman-teman yang biologi mungkin sudah hafal gitu ya di luar kepala gitu, atau di dalam kepala. Kalau di luar berarti sudah lupa mungkin. Tapi Ini kalau untuk pas SMA ini, Pak. kalau teman-teman yang bukan biologi atau yang mungkin bukan dari IPA gitu ya, apa sih sebenarnya dogma sentral atau sentral dogma biologi? Nah, ini sekedar ini saja bahwa uh, dalam dogma sentral ini kita kenal ada DNA, yaitu asam deoksiribonukleat ya, yang mana di sini adalah menyusun informasi dalam tubuh kita ya. Semua makhluk hidup itu memiliki DNA tentunya ya. Bahkan ya virus pun itu juga memiliki materi genetik gitu. Baik ada yang berupa DNA, ada yang berupa RNA. Nah, dari DNA ini kemudian dalam prosesnya itu akan mengalami proses transkripsi, yaitu sehingga dihasilkan RNA. Ya, tidak semua ya DNA itu ditranskripsi, kan ada yang uh, tergantung dari organismenya. Tapi ya kalau secara umum maka DNA akan mengalami transkripsi menjadi RNA. Nah, RNA ini mirip-mirip dengan DNA, hanya sedikit perbedaannya ya. Perbedaan bahasanya, perbedaan jenis gulanya, dan juga kestabilannya. Tentunya DNA lebih stabil, lebih kuat daripada RNA. Dan dari RNA itu akan ditranslasi menjadi protein. Ya, mengalami translasi, sehingga ya protein inilah yang nantinya berfungsi untuk membantu berbagai kebutuhan hidup kita ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang dikendalikan oleh protein, ya misalnya dari oksidasi, reduksi, kemudian ya kita makan mendapatkan energi, yaitu dibantu oleh dalam proses dibantu oleh protein. Dan ya sini ada juga tambahan ya untuk pertama di virus ya, di RNA dia akan bisa berubah menjadi DNA dengan proses namanya reverse transkripsi balik ya. Ini kurang lebih ya. Oke, lalu sebenarnya apa sih perbedaan antara konvensional, dalam artian mungkin ini ya, rekayasa atau bioteknologi konvensional dengan biologi sintetik? Nah, kalau sebenarnya ya tadi kurang lebih kuncinya tadi ya, bahwa kalau biologi sintetik kan sekarang sudah menggunakan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Nah, kalau konvensional itu sendiri sebenarnya secara
definisi tujuan awalnya adalah untuk mempelajari organisme dan proses biologis. Yang ini dikenal misalnya satunya di cabang ilmu biologi molekuler. Jadi kita melihat ada DNA, kita petakan, kemudian kita pelajari ada protein, ada gen-gen apa saja, kemudian bagaimana kerja protein yang dihasilkan oleh gen tersebut. Gitu. Jadi tujuannya tentunya untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau aktivitas biologis yang ada di dalam suatu organisme. Nah, caranya ya bisa dengan berbagai tools ya, dengan misalnya kita menguji dengan mengamati, mendokumentasikan dan menganalisis fenomena alam, ataupun ya kalau dalam teknisnya kita bisa mengisolasi protein, mengisolasi DNA, kita cek gennya gitu ya, aktivitasnya seperti apa di dalam baik in vivo ataupun misalnya atau in vitro begitu. Ya itu seperti itu. Jadi lebih kepada fokusnya, kita ingin mempelajari bagaimana misalnya tumbuhan itu berbunga. Nah, gen apa sih yang berkaitan dengan perbungaan, atau misalnya uh, warna warna pada kucing ya, misalnya sifat apa gen yang berkaitan dengan uh, yang menentukan warna pada uh, rambut kucing gitu. Nah, tapi ya karena ini memang tujuan utamanya untuk mempelajari ya, dan umumnya tidak sistem biologisnya tidak selalu modular. Jadi memang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan sesuatu uh, untuk downstream analisis ya, bukan untuk menghasilkan sebuah produk begitu, tapi lebih kepada uh, penelitian untuk mengetahui dulu bagaimana sih konsepnya, bagaimana sih kejadiannya, proses terjadinya atau aktivitas proses ekspresinya, atau aktivitas yang dihasilkan dari gen-gen atau DNA yang dikode oleh organisme tersebut. Sedangkan kalau untuk biologi sintetik ini kita lebih ke arah ini ya, ke hilir ya. Jadi tujuannya tentunya untuk pembuatan atau pembuatan sebuah sistem. Jadi kalau kita bicara biologi sintetik, kita bicara sistem. Nah, jadi merancang atau membuat sistem biologis baru ataupun memodifikasi sistem biologis yang ada. Dan tujuannya menghasilkan entitas biologi baru dengan fungsi yang diinginkan. Jadi bukan menciptakan makhluk hidup ya, tapi lebih kepada ternyata ada, kita melihat ada sistem misalnya ya tumbuhan itu berfotosintesis menghasilkan gula. Kita sudah mempelajari nih sistem misalnya pada proses reaksinya, ada reaksi terang dan juga reaksi siklus Calvin dan siklus Calvin. Nah, dari kita pelajari misalnya siklus Calvin ini menghasilkan gula. Nah, kita bandingkan, ternyata ada jalur lain yang lebih efisien. Akhirnya kita ganti jalur yang sederhana, yang standar ya, dalam menghasilkan karbon itu kita ganti dengan jalur lain, atau kita modifikasi jalurnya sehingga hasil gulanya lebih banyak misalnya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak hanya misalnya tidak hanya mengubah satu gen gitu atau hanya menambahkan satu gen, tapi kita mengubah sistemnya, kita ubah menjadi lebih efisien, jadi lebih baik atau menghasilkan fungsi lain yang diinginkan. Nah, dan ini memiliki pendekatan modular, artinya jadi sebuah sistem dan juga dia bisa mudah untuk dievaluasi, bisa terkontrol dan juga bisa diperhatikan. Artinya ada sistem sensornya. Jadi kita tahu kalau ada kesalahan. Jadi sebuah sistematis. Dan ini diarahkannya untuk menghasilkan fungsi yang diinginkan. Misalnya apakah itu produksi obat-obatan atau dikaitkan dengan misalnya biofuel misalnya, ataupun yang lain misalnya. Nah, kemudian mekanisme biologi sintetik ya. Ya ini tentunya ada, kita
mengetahui dulu ya bahwa kita perlu mengetahui dulu urutan DNA, karena kan ketika kita belum tahu sirkuitnya ya, artinya kan kita mau membangun sistem, tapi kalau kita belum tahu urutan informasinya, itu akan kita tidak bisa gitu merancang sistem biologis yang tepat. Oleh karena itu tentunya perlu dilakukan DNA sequencing atau sequencing DNA yang tentunya teman-teman juga sudah familiar ya. Jadi dengan DNA sequencing ini kita akan mendapatkan informasi, sehingga dari situ bisa kita petakan mana saja sih yang kita butuhkan. Dengan adanya sekarang, apalagi sekarang sudah semakin banyak ya informasi bahwa DNA ini sudah jadi sebagai data ya yang disimpan di dalam gene bank, misalnya NCBI ataupun KIGG, itu sudah menjadi sebuah data yang bisa kita pelajari karena sudah dianotasi dan sudah dikurasi. Kemudian ya tentunya karena kita melakukan rekayasa ya, tentunya di situ ada manipulasi dan sintesis DNA. Ya banyak caranya, bisa berupa PCR, ya polymerase chain reaction, kemudian melakukan DNA cloning, ya baik itu dengan plasmid ataupun dengan menggunakan pendekatan yang lain misalnya, atau kita bisa langsung masukkan ke dalam kromosom, dan juga yang metode yang sedang tren ya itu adalah CRISPR-Cas. Nah, ini salah satu revolutionary ya, yang mana ya penemunya atau yang menggagas ide ini sampai mendapatkan Nobel ya. Jadi memang ini sekarang terutama untuk di bakteri ini jadi salah satu tools yang sangat powerful. Nah, ya kita untuk bisa melihat tadi bagaimana sih perkembangan biologi sintetik dan bagaimana sih kira-kira arah masa depan biologi sintetik, kita perlu tahu dulu seberapa percepatan atau perkembangan bioteknologi ini selama 1 abad ya, selama 100 tahun terakhir. Dan kita lihat kalau dulu diawali sejarahnya ya, kita ditemukannya struktur bahwa DNA itu adalah double helix itu oleh James Watson dan Francis Crick. Ya ini namanya dia akhirnya dijadikan sebuah institusi ya di Inggris ya, Watson and Crick. Oke, kemudian ya akhirnya di 1973 teknik Koher dan Herbert Boyer mengembangkan teknik rekombinasi DNA, sehingga kemudian ditemukanlah PCR. Nah, dari itu dengan adanya PCR kan mulai semakin pesat, karena kita sudah tahu DNA sudah ada teknologi PCR, maka perbanyakan DNA menjadi sangat memungkinkan, jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Dan di tahun 2000, sekitar 2000 itu sudah mulai adanya NGS, Next Generation Sequencing, yang dulunya Sanger ya, yang mana itu hanya bisa 800 sampai 800 basa. Dengan NGS kita bisa men-sequencing genom itu sangat cepat. Dan ya di tahun 2003 ya ini jadi breakthrough-nya ya, yaitu selesainya Human Genome Project, di mana pemetaan genom semua gen-gen yang ada pada manusia ya. Yang itu baru genomnya ya. Kalau yang terakhir beberapa tahun yang lalu ini sampai ke telomernya, dia sampai ujungnya. Karena kalau itu kan butuh teknologi NGS yang lebih baik untuk bisa mempelajari sampai ke ujungnya. Kalau yang 2003 ini ya sudah Human Project tapi belum benar-benar komplit. Baik, kemudian ya tahun 2008 Institut Franklin berhasil mensintesis genom bakteri ya, karena memang genom itu bisa disintesis ya, karena DNA itu kan sekarang bisa dilakukan sintesis DNA, sintesis peptida itu sekarang sudah bisa dilakukan. Kemudian
eh, ya sampai di tahun 2012 itu ada sistem CRISPR-Cas9. Ya ini menjadi salah satu tools alat rekayasa genetik yang sangat efisien, baik itu delesi, mau insersi, ataupun mengubah bahasa. Kemudian tahun 2014, proyek Genome Project diumumkan dengan tujuan mensintesis genom manusia dalam skala besar. Dan sekarang ini, ya teknologi biologi sintetik sudah eh, masuk ke arah sampai ke industri ya, ya dilakukan diaplikasikan di medis misalnya untuk diagnosis ataupun untuk treatment, dan juga sampai ke industri misalnya yang tadi industri farmaseutikal ataupun uh, industri uh, biotek gitu ya, untuk menghasilkan misalnya protein atau enzim tertentu yang memang dibutuhkan. Baik. Nah, tapi tentunya akan ada perkembangan teknologi, kemajuan, tentunya akan ada potensi. Ya, jadi ya ini kan teknologi kan seperti pedang bermata dua ya. Kalau misalnya digunakan dengan baik, tentu akan menghasilkan manfaat. Tapi kalau misalnya dia digunakan dengan baik, ada potensi berbahayanya. Itu terkait dengan etika dan keamanan atau ya bioetik dan biosafety-nya. Nah, misalnya ya karena sekarang ini kan dengan perkembangan sequencing, NGS, eh, data-data DNA ini sudah seperti sebagai big data yang ada di database gitu. Dan bisa kita akses. Ya, tentunya harus ada eh, keamanan. Misalnya apabila nanti kalau misalnya semua genom manusia sudah dipetakan, bukan dipetakan, sudah di store gitu ya dalam sebuah database. Bayangkan misalnya kalau dulu kan biometrik ya hanya fingerprint saja gitu. Misalnya sidik jari kita disimpan, itu harus dijaga. Apalagi kalau data DNA kita misalnya eh, misalnya ada yang tidak bertanggung jawab gitu ya, eh, ambil tes darah, ya itu sebenarnya sudah, kalau kita isolasi kemudian di sequencing itu sudah isinya komplit lengkap, bisa didapatkan genom kita gitu. Jadi nanti bisa bisa digunakan untuk baik atau buruk. Jadi itu memang potensi bahayanya, dan tentunya perlu adanya kebijakan eh, terkait dengan aksesnya, penyimpanan, baik penyimpanan data maupun penyimpanan sampel. Misalnya ya ketika kita uh, misalnya ingin melakukan diagnosis ya medis tertentu gitu ya. Soalnya kan sekarang sudah ada industri, sudah ada lab-lab yang menawarkan jasa tertentu gitu. Itu tentunya harus ada namanya pengawasan dan pengaturan. Jangan sampai kita di apa namanya kita mau mengajukan diri misalnya ya untuk diteliti begitu, tapi data-data kita tidak disimpan dengan baik. Ini sangat berpotensi untuk ada penyalahgunaan. Tapi ini bukan menakut-nakuti ya, tapi ini adalah kita harus aware juga bahwa sekarang era digital dan bahkan informasi kita juga sudah semakin terdigitalisasi gitu. Jadi perlu adanya pengamanan, keselamatan, biosecurity, dan juga pengawasan biohacking dan DIY biology. Karena ya sekarang dikembangkan juga DIY biology, kita bisa isolasi DNA, PCR di rumah gitu ya dengan alat terbatas, tapi tentunya ya ini bisa disalahgunakan. Ya mungkin ya teman-teman, bukan untuk endorse, tapi ini ada sebuah film ya di Netflix, judulnya Biohacker gitu. Kalau untuk yang pernah menonton, ya itu salah satu apa ya namanya cerita atau sebuah eh, ya drama gitu yang menunjukkan bahwa ya seberbahaya itu kalau biologi sintetik terutama tidak diawasi dengan ketat gitu. Tidak digunakan oleh orang-orang yang beretika gitu. Itu bisa berbahaya. Ya, artinya eh, bisa saja jadikan senjata begitu ya, bioweapon, yaitu karena sudah ketahuan gitu kan genomnya, kita sudah tahu kalau genom ini manusia ini maka kelemahannya apa. Kalau misalnya seperti ini profil genetiknya, maka dia kekurangannya apa, itu bisa diketahui.
Dan juga tentunya perlu adanya pertimbangan dari segi ekologis dan juga karena ya dalam proses pembuatan organismenya ini kan biologi sintetik melibatkan rekayasa pada organisme, tentu harus dilihat aspek ekologisnya. Jangan sampai labnya tidak terkonten dengan baik, akhirnya limbahnya dibuang keluar atau bahkan organisme sintetiknya dibuang keluar atau terbuang keluar gitu ya, sehingga menghasilkan sebuah atau pencampuran atau ya sifat-sifat yang tidak ada sebelumnya di alam. Dan ini juga membahayakan. Ya kalau mungkin bisa nonton, bukan endorse lagi ya, di Jurassic World itu kan yang ketiga, itu diambil ancient DNA dari lokus ya, atau apa namanya, belalang yang ternyata dia lebih kuat, sehingga ketika dilepaskan ke alam, belalang-belalang yang yang ada di zaman itu akhirnya kalah semua, dan ternyata ini sangat kuat gitu ya. Akhirnya ya harus diperbaiki lagi, yaitu memang menjadi pertimbangan jangka panjang. Kemudian ya juga etika penggunaan organisme sintetik, ini harus ada regulasi. Ya kalau untuk di luar, di Eropa, di Amerika sudah ya, Cina juga sudah ada regulasinya. Kalau saya sebenarnya kalau di Indonesia belum sampai ke biologi sintetiknya, tapi kalau untuk GMO sudah ada pengawasan tentunya. Cuma kalau untuk yang sampai bagaimana regulasinya untuk biologi sintetik, karena masih kita dalam tahap penelitian ya, belum sampai jadi produk. Oke, ya selanjutnya saya akan sedikit cerita ya, buat teman-teman yang mungkin terkait dengan biologi sintetik. Ini kan ada biologi sintetik terkenal itu salah satunya karena perlombaan iGEM atau International Genetically Engineered Machine. Yang mohon maaf kalau agak suaranya agak pelan ya, ini lagi hujan deras juga ternyata. Nah ya saya pada saat itu sempat ikut iGEM ya, dari tim ITB tahun 2014. Nah jadi kami mengusung ide berkaitan dengan lingkungan juga ya. Kalau teman-teman Carbon Hunter kan juga isunya lingkungan, kami juga, tapi saat itu ide yang tercetus adalah plastik ya, karena kan ya itu wah, isu PET ini tidak bisa degradasi dengan mudah. Kemudian juga semakin banyak orang botol-botol plastik. Ada kami mengusung ide itu, yaitu bagaimana mendegradasi, merekayasa bakteri untuk bisa mendegradasi plastik PET. Ya saat itu fokusnya ke PET. Jadi kami membuat sebuah sistem ya. Idenya adalah kami membuat merekayasa sistem bakteri untuk menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi PET. PET itu polyethylene terephthalate ya. Ya misalnya di plastik air mineral sekarang itu hampir semuanya PET. Bukan hampir semuanya PET. Plastik ataupun dan campuran plastik yang untuk itu juga masih banyak PET. Cuma sekarang kalau ya kebijakannya sudah semakin baik ya, pemerintah artinya mengurangi jumlah plastik. Jadi kalau belanja itu plastik berbayar, bahkan di bayarnya pun sekarang tidak jarang ada plastik yang biasa ya, adanya yang lebih ramah lingkungan gitu, yang dari karton ya. Ya jadi kami menghasilkan merekayasa ini, membuat sistem degradasi, konversi, rapor, dan self regulatory. Jadi untuk degradasinya sendiri adalah kunci dari sistemnya ya. Jadi kami menggunakan enzim kutinase, LC kutinase, untuk mendegradasi PET menjadi senyawa penyusunnya, yaitu etilen glikol dan asam peroktalat. Nah, jadi E. coli yang kami rekayasa itu di-fuse dengan diinsersikan gen kutinase yang diffuse dengan protein yang bisa menempel pada permukaan. Jadi nanti dia diekspresikannya tidak disekresikan keluar, tapi dia akan menempel pada membran E. coli-nya.
Jadi seperti ya dia seperti membawa nempel di membrannya gitu ya. Nah, sementara etilen glikol ini kan sebenarnya toksik ya, ini berbahaya untuk E. coli. Jadi kami rancang juga sistem untuk mereka bisa E. coli-nya bisa menggunakan etilen glikol tersebut, yaitu dengan gen-gen yang dapat mengkonversi etilen glikol menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Yaitu ada 2 gen utamanya ya, glycoaldehyde redukase sama glycoaldehyde dehydrogenase, yang nantinya akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dan selain itu, kami juga membuat sistem report. Jadi karena kan kalau kita mengekspresikan protein dari luar, itu sangat mungkin dia akan terjadi masalah pada pelipatan. Sehingga kita berikan sistem reporter apabila terjadi masalah pada pelipatan proteinnya, dia akan berubah menjadi warna biru, E. coli-nya. Jadi, oh, ternyata ini ada masalah nih, tidak. Karena kalau masalah pada pelipatan, maka enzimnya tidak akan aktif ya. Maka sistemnya tidak akan berjalan. Berarti kalau warna biru, langsung kita asumsikan berarti sistemnya tidak akan berjalan. Dan yang terakhir, kami buat sistem represi. Jadi kalau ada inclusion body ya yang mengakibatkan karena kesalahan pada pelipatan, maka sistemnya akan represi gitu, ditahan dengan sistem feedback, negatif feedback. Tapi kalau tidak ada permasalahan pada pelipatan, maka dia akan berjalan terus. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Sepertinya mohon maaf kalau agak kelamaan ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Wah, terima kasih Bapak ya atas pemaparan yang sangat insightful ya Bapak ya. Jadi mungkin kalau bisa saya kasih kesimpulan juga, teman-teman, synthetic biology itu adalah suatu bidang dalam sains di mana manusia memanfaatkan konsep-konsep fundamental dalam biologi untuk memodifikasi kehidupan-kehidupan yang sudah ada. Untuk saat ini kehidupan tersebut masih terbatas pada bakteri ya Pak ya, namun kita sudah mulai mencoba untuk memodifikasi sel-sel mamalia dan sel-sel hewan juga kan ya Pak, sama Ya, tumbuhan juga. betul. Betul, iya. Sudah tidak bakteri lagi jadi teman-teman. Dan inilah menariknya, karena kita bisa memodifikasi berbagai macam kehidupan ternyata. Nah, Bapak, Ya, kita sudah bisa masuki sesi Q&A ya Bapak ya. ya boleh. Jadi, ya Pak. Jadi teman-teman, sudah ada link Q&A yang telah diberikan di kolom chat. Link tersebut dapat diakses untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya. Dan di sini Bapak sudah ada beberapa pertanyaan ya Bapak ya. Mungkin saya bisa coba pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana terkait dengan konflik yang terjadi atau mungkin terjadi karena biologi sintetik ya Pak? Ada nggak ya Pak konflik yang terjadi Pak karena synthetic biology? Eh, baik. Ini suara saya masih jelas atau ketutup sama? Masih Pak, masih terdengar jelas Pak. Oke, makasih Mas. Kalau konflik ya, seperti tadi mungkin permasalahannya di biosafety ya, biosecurity itu yang pertama ya. Dimana kalau misalnya eh, organisme Lagi desain virus terus virusnya lepas. ya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya untuk di disalahgunakan, yang pertama. Yang kedua, dari sisi ekologi atau environmental ya, lingkungan. Tadi misalnya limbahnya atau mengandung eh, karena kan biasanya kita menggunakan antibiotik segala macam ya, itu bisa menghasilkan misalnya organisme bakteri yang resisten gitu ya kalau kita pembuangan limbah tidak baik, ataupun dampak ekologi tadi misalnya kita merekayasa nyamuk begitu ya. Jangan nyamuk deh, lalat gitu misalnya, merekayasa lalat yang dia jadi tidak suka ke tempat sampah gitu, jadi maunya dia ke tempat yang tidak berbau gitu. Nah, tapi ternyata lepas dan ternyata dia lebih dominan dibanding
lalat yang lain akhirnya ya populasi lalat yang normal yang wild type ya yang di alam itu bisa tergerus dengan lalat yang mutan tadi gitu. Itu jadi potensi juga. Mungkin itu kurang lebih itu dua dua hal ya kalau saya rasa potensi konfliknya. Baik, jadi memang ada masalah security juga ya Pak ya, dan bioterorisme memang terkait dengan statik biology ya Pak. Betul. Lalu, iya Pak. Oh ini ada juga Pak, ternyata pertanyaan yang ada 2 jempol di sini. Bagaimana dengan regulasi biologi sintetik? Apakah biologi sintetik dapat mempengaruhi genetika populasi di suatu daerah dan bagaimana mengatasinya? Oh, bisa nggak ya Pak mempengaruhi genetik populasi di daerah Pak? Kalau regulasi ya tentunya kalau di misalnya di Eropa gitu ya dan juga di Amerika memang sudah ada regulasinya. Jadi sudah ada bukan ya semacam convention ya. Jadi bagaimana uh, dan itu harus ada tahapan-tahapannya. Kapan organisme itu misalnya bisa dilepas gitu. Dan dilihat dulu dampak negatif, dampak positif negatifnya terhadap lingkungan. Jadi itu regulasinya. Jadi kalau untuk selama di Amerika dan di Eropa ataupun juga di Cina sebenarnya sudah cukup ketat ya. Mereka sudah ada aturannya. Tapi kalau untuk khususnya biologi sintetik di Indonesia, setahu saya belum ada yang regulasi yang ini ya, karena memang belum 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 sampai taraf kita menggunakan sebagai produk gitu. Nah, kemudian apakah biologi sintetik dapat mengerti genetika populasi di satu daerah? Ya bisa. Ya ini potensinya ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau uh, lepas gitu ya, dia sengaja atau sengaja dilepas, ternyata dia memiliki uh, survival kesintasan yang lebih kuat, maka ya itu akan terjadi perubahan genetika populasi gitu. Jadi akhirnya yang populasi yang sintetik organisme bukan sintetik organisme ya GMO-nya itu dia bisa dominan dan cara mengatasinya ya kalau harus di ini lagi ya yaitu sebenarnya kalau untuk cara mengatasinya agak uh, sulit ya ketika artinya kan ketika dia sudah terjadi gitu ya otomatis harus dikembalikan lagi kan kita harus menghasilkan lagi harus dimatikan uh, dengan cara menghasilkan biologi sintetik yang baru ya akhirnya bisa memusnahkan yang lama sehingga nanti akhirnya digantikan gitu. Dengan cara berangsur-angsur digantikan lagi dengan yang alami tapi ya ini kan tidak mudah ya kalau misalnya prosesnya akan lebih sulit sehingga lebih lebih utamanya tuh bagaimana mencegahnya supaya dia tidak mempengaruhi mengakibatkan dampak pada ekologis itu yang diutamakan karena kan Oke. misalnya kita sudah melepas akhirnya dia dominan ya harus dibuat lagi yang dia bisa menurunkan lagi kesintasannya jadi kurang lebih ya jadi seperti itu siklusnya. Itu mungkin sama seperti yang pandangan orang yang genetic modified organism atau genetic modified food itu ya Pak, yang kemudian ditanam ternyata menjadi semakin banyak dia ternyata dan Ya, merusak populasi yang lainnya gitu kan ya Pak. betul. Iya. Oh, Bapak-bapak ini ada pertanyaan bagus Bapak. Tadi mana tadi ya? Oh ini Pak. Untuk yang baru belajar synthetic biology, mana tadi teman-teman? Untuk yang baru belajar synthetic biology, itu Pak. Belajarnya mulai dari mana ya Pak? Oke. Eh, ya sebenarnya sekarang sudah banyak ya baik itu dari platform online ya misalnya bisa dari Coursera ataupun kursus yang lain yang memang gratis ya itu banyak kalau untuk yang ini ya yang bukan apa ya intinya ingin yang online gitu ya. Karena kan ada juga yang berbayar yang tidak berbayar. Saran saya itu ada introduction misalnya yang online saya platform Coursera atau yang lain ataupun juga dari YouTube sekarang sudah banyak ya sudah banyak eh, pengantar-pengantarnya mungkin itu nanti bisa dicari atau mungkin dari tim Carbon Hunter juga ada ini ya rekomendasi ya teman-teman belajar dari mana. Intinya nggak harus ikut kuliah dulu ya kasihan juga kalau 1 semester gitu ya mungkin itu. Begitu. Jadi memang ada apa kursus-kursus online, ada kursus online ya Pak ya. Ada juga saya dulu pernah nemu buku-bukunya juga Pak, beberapa buku-buku synthetic biology dan caranya memodifikasi plasmid juga. Jadi kayak mendesain plasmid dulu gitu, belajar dari awal.
Ya, atau bisa Oke juga Pak, kenapa bisa juga dari nonton TV. Kan ada nonton TV? film, kan ada beberapa film yang berkaitan dengan biologi sintetik. Oh iya, ada juga sih. Memang video-video modifikasi genetika begitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana perkembangan simbio di Indonesia? Apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan untuk berkembang? Industri hilir apa yang terkait dengan simbio ini? Oke, kembangan simbio Indonesia, eh, ya mungkin nanti teman-teman kalibrator juga bisa membantu ya kalau untuk yang lebih detail terkait dengan ini. Kalau untuk ya pengetahuan saya saat ini sudah mulai eh, semakin berkembang ya. Artinya kalau kalau di zaman 10 tahun terakhir maka biologi sintetik itu sudah secara terminologinya pun belum dikenal. Nah, sekarang sudah semakin dikenal dan juga sudah mulai masuk ke pendidikan ya. Kan dalam kurikulum sudah ada ya, sudah ada yang memasukkan mata kuliah biologi sintetik. Jadi kalau secara pendidikan sudah, tapi memang kalau untuk secara implementasi eh, untuk sebagai kehilirnya setahu saya masih ini ya, kita masih tertinggal lah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, yaitu wajar karena kan perlu ada regulasinya dulu. Dan juga tentunya perlu ada dukungan dari berbagai stakeholder baik itu pemerintah maupun juga akademisi gitu. Karena ini kan eh, rawan ya tadi terkait dengan biosafety, bioterrorism. Jadi ini perlu dibuat dulu kerangkanya, eh, frameworknya gitu. Baru bisa berkembang lebih besar. Karena kalau hanya dari kita akademia, ya paling ujung akan lebih banyak arahnya ke pendidikan saja gitu ya, edukasi, kemudian paling riset gitu. Tapi kalau untuk sampai ke development, menghasilkan produk, ya itu tentunya harus ada dukungan. Kalau untuk industri hilir yang terkait, ya kalau untuk bioteknologi sudah ada ya, industri bioteknologi di Indonesia sudah mulai berkembang ya, startup biotek itu sudah ada beberapa. Eh, tapi kalau untuk yang eh, terkait kalau untuk yang simbio mungkin belum sampai menghasilkan ininya ya. Eh, belum sampai banyak menggunakan tools biologi sintetik, tapi setahu saya sudah mulai dipakai oleh beberapa industri. Tools biologi sintetiknya ya sudah mulai digunakan di beberapa industri bioteknologi yang ada di Indonesia. Jadi lebih banyak mungkin ke biotek ya, industri bioteknologi, ataupun kalau juga bisa juga dikaitkan dengan farmasi. Itu biasanya eh, hilirnya yang berkaitan dengan simbio. Baik, Bapak. Ini yang dua terakhir ini kayaknya sangat filosofis ya, Bapak ya. Apakah bisa memodifikasi kehidupan manusia di masa depan dengan simbio? Terima kasih atas responnya. Ini Ya, mungkin memodifikasi gen manusia mungkin yang pertanyaan di. menarik ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu dengan simbio pun kita bisa modifikasi kehidupan manusia. Nah, jadi ya ya ini hanya sekedar ini aja. Jadi kalau untuk memodifikasi kehidupan, nah, perlu didefinisikan dulu memodifikasinya seperti apa ya. Dan ya kalau berkaitannya misalnya dengan saat ini diagnostik ataupun treatment ya, treatment tentunya bisa dilakukan dan memang sudah dikembangkan kan, eh, ya berbagai misalnya gene editing itu kan sudah mulai dikembangkan walaupun secara etika masih masih belum ya, masih dipertanyakan gitu. Kemarin kan sempat ada berita eh, ya di Tiongkok itu ya, itu kan sudah melakukan gene editing pada bayi, bukan pada genom gitu, pada ya bayi yang lahir gitu, sebelum lahir dia dia melakukan gene editing yang katanya bisa me- mencegah gitu ya, mengubah sehingga bisa mencegah terjadi terkena HIV gitu. Nah itu sudah dilakukan tapi secara etika masih masih dipertanyakan ya karena masih belum ya secara ini masih belum masih ada masalah dengan etikanya. Karena kalau untuk kita bicara human, kalau kalau terapi sudah oke, gene terapi. Tapi kalau human gene editing ini masih
masih tabu. Artinya masih pro konnya masih masih berimbang ya. Mungkin malah lebih banyak konsnya. Jadi belum 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 sampai ke sana. Tapi kalau untuk masa depan, kemudian kalau misalnya sudah ditemukan cara yang aman gitu ya, eh, dan sudah percaya gitu uji, eh, ya maka itu bisa dilakukan. Tapi tentunya tidak sampai ini ya. Ini jangan kita bayangkan, oh modifikasi manusia jadi X-Men gitu. Itu enggak akan jadi seperti itu. Ya paling hanya itu tadi, gene editing, mencegah misalnya diduga ini punya kelainan genetik gitu, sehingga dilakukan gene editing atau eh, ya modifikasi yang lain. Tapi tentunya tidak mudah ya. Ketika kita kita kalau bakteri kan kita bisa masukkan plasmid satu sistem itu bisa menghasilkan satu. Tapi kalau manusia kan sistemnya tidak sesederhana itu ya. Tapi kalau dalam taraf gene editing itu masih memungkinkan sih untuk dilakukan dengan pendekatan simbio ke depannya. Jadi kalau dari saya. Jadi lebih kepada etika ya, Bapak ya. Maksudnya kalau mungkin kalau saya modifikasi kehidupan manusia, jadi ada sel zigot bayi, mungkin apa pas tadi fertilisasi kan baru dimodifikasi gennya gitu. Itu mungkin yang sebenarnya menjadi pertanyaan etika ya. Jadi apakah bisa? Tapi sebenarnya sih bisa kan apa yang maksudnya secara teknis bisa-bisa saja kan dilakukan Ya, sebenarnya dengan teknologi sebenarnya sudah, simbio sudah sekarang. bisa. Toolsnya sudah Bisa ada. memang kan. Misal ngubah warna rambut orang yang bayinya biar rambutnya ntar warnanya jadi pirang gitu misalnya itu bisa harusnya sih. Kalau dilihat harus. Tapi tadi itu nggak etis mungkin gitu. Secara tidak etis lah dipikirkan orang. Oke. Mungkin bisa lagi ya, kita masih ada waktu lagi Pak mungkin untuk dua pertanyaan ini. Boleh? Yang ketiga ini Pak, ini sangat filosofis juga dia. Orang sering mensandingkan synthetic biology dengan menciptakan kehidupan. Apakah itu benar ya Bapak ya? Oke, ya ini juga pertanyaan filosofis ya. Kalau saya, eh, ya, saya jadi masih ingat eh, pernyataan dosen saya ya, asal itu. Jadi ya manusia tidak bisa menciptakan kehidupan. Jadi kenapa? Karena dalam biologi sintetik ini kita hanya merekayasa atau modifikasi sirkuitnya. Jadi DNA-nya atau misalnya organelnya atau proteinnya. Nah, itu sebenarnya itu bukan 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 benda hidup ya. Jadi DNA itu kan benda mati, protein benda mati. Yang benda hidup adalah selnya. Jadi kalau kita mengaplikasikan biologi sintetik ini sebenarnya bukan untuk apa ya, akhirnya kita menciptakan sebuah makhluk gitu. Bukan, tapi lebih kepada kita mengarahkan, mempelajari dan mengarahkan organisme untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi itu kita tidak menciptakan hal yang baru, tapi sebenarnya kita memodifikasi. Bukan kehidupan, bukan makhluk hidupnya kita ciptakan, tapi mungkin kalau bahasa ininya kita sebagai engineer ya, kita membuat fungsinya, menambahkan fungsi yang baru. Jadi sebenarnya sudah ada kan di alam, tapi di organisme yang lain kemampuan menghasilkan ini, atau ya kita buatlah eh, kemampuan baru. Tapi makhluk hidupnya sendiri sudah ada. Jadi kesimpulannya tidak, kita ya dalam biotek atau biologi sintetik ini tidak menciptakan kehidupan, tapi lebih kepada menambahkan fungsi ya, atau ya menambahkan fungsi yang baru yang kita harapkan itu bisa bermanfaat untuk uh, kehidupan kita. Baik Pak. Karena tadi kalau tidak ada selnya tidak bisa jalan ya. Tidak ada selnya kan akhirnya tidak bisa jalan. Hanya DNA potongan-potongan kita bikin itu tidak jadi. Iya, Pak. Benar juga sih. Baik, semoga menjawab untuk yang penanya anonim ya. Ini pertanyaan yang bagus memang, filosofis juga. Semoga terjawab ya untuk yang bertanya ini. MC, mungkin apakah kita masih ada waktu? Mungkin 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi berarti apa ya? Saat COVID kemarin, apakah ada contoh kasus kontribusi synthetic biology ini, Pak? Ketika pandemi. Oh, Oke, kalau COVID, ya sebenarnya kalau kalau untuk vaksinnya itu lebih kepada ini ya, rekayasa genetik ya. Jadi vaksinnya kan menggunakan RNA
Kalau misalnya dari Pfizer itu kan dia menggunakan ini ya, sintetik RNA gitu. Jadi dia untuk untuk akhirnya meningkatkan atau menginduksi respon kekebalan. Tapi ini bukan sampai tahapan, ya kalau dikatakan sintetik biologi, ya lebih toolsnya untuk mengengineer itunya ya. Tapi kan dia tidak membuat sebuah sistem. Kalau misalnya kita kembali ke biologi sintetik adalah sistem, kita membuat sebuah sistem modular, itu tidak dipakai. Tapi mungkin beberapa pendekatannya ya, rekayasa atau tools-toolsnya itu dipakai pada saat COVID untuk membuat vaksin. Karena kan ketika vaksin itu sebenarnya yang satu merekayasa RNA supaya mirip dengan virus COVID gitu. Misalnya itu Pfizer, Moderna, dia kan pendekatannya adalah seperti itu. Jadi langsung dalam bentuk RNA tanpa sel ya. Jadi dia tidak memasukkan yang disuntikan itu memang sintetik RNA-nya. Kalau misalnya dari Oxford Oxford apa namanya? Pfizer. Bukan, Pfizer apa? yang satunya lagi. Ya kan kalau di Indonesia kan ya Sinovac ya. Kalau Sinovac itu mirip. Jadi ada sel virus yang akhirnya materi genetiknya diganti dengan materi genetiknya COVID. Nah itu akhirnya supaya menginduksi kekebalan oleh kita di tubuh kita juga. Jadi sebenarnya ya karena ini hanya mengubah materi genetik ya, tidak sampai sirkuit ya. Tadi mungkin agak berbeda dengan pengertian biologi sintetik yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kontribusi toolsnya ya mungkin ada gitu, dengan mungkin rekayasanya menggunakan CRISPR atau seperti apa. Betul. Kemudian oh ya, Oxford itu AstraZeneca ya. Ya kalau Oxford AstraZeneca juga Oh, AstraZeneca juga mirip, dia merekayasa ini sel dari sel juga, merekayasa uh, virus influenza supaya mirip sama uh, virus COVID-19. Jadi ya itu mereka sama-sama menggunakan tentunya pendekatan rekayasa genetik ya. Mungkin tools-tools biologi genetik digunakan juga, tapi tidak sampai membuat sebuah sistem. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. baik. Itu mungkin yang Bapak bilang tadi itu yang modifikasi mRNA itu kan yang di Moderna ya, Pak ya. Ya betul. Baik, oke. Pas sudah 11:57 ternyata. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Bapak memang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman juga semakin tertarik juga dengan synthetic biology ya teman-teman ya. Itu mungkin awalnya terlihat sulit, namun sebenarnya itu bisa dipelajari teman-teman. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Joko ya atas materinya. Bapak, selanjutnya akan ada sertifikat untuk Bapak setelah ini. Terima kasih. Baik. Teman-teman juga yang ingin bertanya nanti, mungkin akan bisa kami bagikan apa kontak infonya Bapak juga mungkin nanti untuk yang ingin bertanya lebih lanjut ya Bapak ya, Iya, kalau boleh. boleh Bapak. Ya, terima kasih. Baik, dengan demikian sesi 2 telah berakhir. Terima kasih teman-teman telah menonton sesi ini dan terima kasih untuk Pak Joko sebagai narasumber kita. Saya kembalikan kepada MC berikutnya. Sama Baik, Robin dan rekan-rekan. ya terima kasih kepada Pak Joko dan juga moderator Kak Ge. Sekarang kita sebelum mengakhiri sesi kedua, akan ada penyerahan sertifikat oleh Kak Ge kepada Pak Joko. Kepada operator, boleh mohon dibantu untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, karena sudah ditampilkan, saya akan pandu untuk sesi dokumentasinya. Baik, apakah sudah siap? Siap, Oke, siap. saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Dengan ini sesi 2 telah selesai. Terima kasih juga kepada teman-teman yang masih mendengarkan hingga sesi ini. Teman-teman, setelah ini akan ada waktu isoma selama 45 menit. Jangan lupa kita juga masih akan ada sesi 3 dan sesi keempat yang topiknya tidak kalah serunya. Di sesi ketiga kita akan bersama dengan Ibu Umi Baroroh, kita akan mengenal metode rasional design untuk rekayasa protein, dan kemudian juga kita akan dilanjutkan dengan sesi keempat bersama Ibu Poppy Asri, membahas ekspresi dan produksi protein rekombinan.
Diharapkan teman-teman dapat bergabung kembali pada pukul 12.35 ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih Pak. Boleh Makasih, stay di Pak. Zoom juga kok. Iya, boleh stay aja di Zoom, tidak perlu live juga nggak apa-apa. Iya.